لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما المؤمنون الأحزاب قالوا لنا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين
لا
Terima kasih kami ucapkan kepada tim BHS Al-Kiram pimpinan Ustaz Iwan Bakhtiar yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi ya akan Allah limpahkan pahala bukan saja bagi pembaca, juga kita pendengar sekalian. Baiklah, para asatizah, para hujjah, hadirin dan hadirat sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti mau'izah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad Baghir bin Ali bin Thahir. Kepada Al-Habib Muhammad Baghir bin Ali bin Thahir kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتشرف على سيدنا محمد أحب المحبوبات وأشرف المخلوقات وأفضل أهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات. اللهم آمين. Allahumma amin. Yang gak amin dosanya pulang gak diampunin, yang gak amin hajatnya pulang gak dikabulin, yang gak amin utangnya pulang gak dilunasin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya daimal fadli ala al-bariyat wa ya basital yadaini bil atiyat wa ya sahibal mawahib saniyat, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyat. Faghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, wansurna ya Allah fi hadhihi al-ula ila yaumil ma'ad birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, bersama-sama kami muliakan hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para ustadz, ustazah dan tokoh masyarakat yang kita doakan bersama-sama. Semoga beliau semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus kami sampaikan salam penghormatan kepada guru kita bersama, Ketua Yayasan Nahjul Huda, Kiai Haji Ahmad Faisal binti Haji Abdul Hamid, yang terhormat Ustadz Ahmad, Ustadz Haji Juman, Ustadz Haji Hamzah, dan seluruh Dewan Guru NI MTS MA Nahjul Huda. Kita doakan bersama-sama guru-guru kita, moga-moga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, luaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, diistiqamahkan ibadahnya oleh Allah, diikhlaskan dakwah dan perjuangannya oleh Allah, dimanfaatkan ilmunya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau untuk guru-guru saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim. Tapi untuk yang satu ini salam paling istimewa, salam khusus, salam cinta dan rindu saya tak henti-hentinya saya sampaikan terus kepada tetamu-tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jujur ibu bapak, kalau boleh saya jujur, nih ibu bapak santri, wali santri termasuk saya. Sebenarnya saya orang Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Tapi bisa sampai nih kemana ini, daerah mana ini namanya? Kebon Jeruk. Seharusnya yang mengisi apa Habib Ali, rupanya ada satu dua hal yang gak bisa beliau tinggalkan. Tapi alhamdulillah, memang kalau dapat undangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau bagaimanapun juga gak bakal bisa nolak. Nih ibu sama bapak bisa pada kumpul di mari, mustahil bisa duduk di sini kalau belum sebelumnya mendapatkan undangan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sama ibu, bu, woi, ibu, ini sebelum saya tausiah, karena udah tengah hari bolong gini, lanjut dulu apa jangan? Lanjut nggak? Saya nggak lama-lama, dah setengah jam paling lama. Lanjut nggak? Saya tahu model udah pada lapar ya, udah pada lapar, hah? Nah iya, cuma alhamdulillah dia pada lapar mah kegarasannya ada no. Pisang ada, salak ada, kue ada bu, ada kue di situ. Nah enak lu ada kue ada, cuma air doang ini modelnya.
Tapi alhamdulillah orang kebun jeruk mengerti hakikatnya manusia dikasih air. Ya mending dapat air. Kalau di Kuningan bu ceramah, subhanallah setiap ceramah emang udah jadi tradisi sono kali ya. Itu pasti disediain pisang sama dia. Sampai saya bilang sama panitia, saya bilang lu kata maunya apa bilang gitu. Tapi alhamdulillah jadi kegarasan ada ya bu. Kalau ngantuk garas saja kunyah aja, setuju? Bilang capek sih memang capek, dibilang panas memang panas, dibilang bosan memang bosan. Tapi kata capek, kata panas, kata bosan itu nggak pernah ada untuk di dalam kamu seorang pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Maka bu, ibu, saya bilang ibu beruntung. Bapak sebelumnya jangan tersinggung kalau saya panggil ibu-ibu mulu. Karena memang banyakkan dia pak isinya kebanding kita. Mau di mana-mana juga ibu-ibu tetap nomor satu ya bu. Asal maulid isinya ibu-ibu, betul. Hajatan isinya, pergi pasar isinya, dalam mall isinya, arisan isinya, yang ngerumpi banyaknya. Satu lagi nih, dalam neraka banyaknya siapa? Kalau kata Nabi mah dalam neraka banyaknya fawajadu aktsara ahlihan nisa, banyak isinya neraka itu adalah perempuan. Tapi insyaallah nih ibu-ibu orang kebun jeruk mah ahli surga semuanya. Amin ya rabbal. Saya bilang ini alhamdulillah kita semua dapat undangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib tahu dari mana dapat undangan dari Nabi? Iya. Saya bilang kita yang duduk di sini sedikit-sedikitnya baca sholawat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia terlebih dahulu dapat undangan dari Nabi. Kenapa? Karena tidaklah satu umat Muhammad menyampaikan salamnya kepada Rasulullah terkecuali Nabi Muhammad di Madinah sana dengan ruh dan jasadnya berupaya untuk menjawab satu persatu daripada salawat dan salam yang disampaikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ bukan cuma Nabi yang bereaksi pada saat ini kita mulutnya bergerak melantunkan salawat, memanggil salam kepada Nabi. Tidak sampai di situ para malaikatnya Allah. Kalau Nabi sudah baca salawat, malaikat pasti semuanya baca salawat kepada umat Rasulullah. Alhamdulillah. Itu malaikat jumlahnya kan kagak kehitung Bapak Ibu. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Kalau dihitung jumlahnya malaikat kagak kehitung. Sekarang kita hitung aja, satu orang ada rokib sama atid. Itu satu orang kali jutaan orang, udah berapa ribu malaikat, udah berapa miliar malaikat. Baru rokib sama atid doang tuh udah kagak kehitung. Tambah lagi di langit Allah, tidaklah satu jengkal di langitnya Allah kecuali Allah ciptakan malaikat yang beribadah kepada Allah. Itu semuanya ibu dan bapak. Kata Nabi, man shalla alaiya sallat alaihil malaika. Siapa orang yang baca sholawat kepada saya? Emang sholawat bagaimana sih bu? Bu, bapak, emang sholawat kayak bagaimana? Nah itu tadi yang bapak ibu pada baca. Apalagi yang mulutnya cekatan, begitu disebut nama Muhammad, itu mulutnya langsung ucap Allahumma salli wa sallim. Sholawat yang kita baca tadi itu bareng-bareng. Yang bacaannya ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib. Salawatullah. Itu sholawat bu. Itu begitu kita baca, emang kita mah ahli dunia, kita mah orang dunia nih, orang banyak dosa, banyak maksiat, biasa-biasa aja. Seakan-akan begitu baca nama Muhammad itu seakan-akan nggak ada apa-apa. Padahal dia nggak sadar di arusnya Allah bergetar, bergemuruh dengan suara malaikat.
yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, kalau Nabi, malaikat sudah bersalawat kepada umat Nabi Muhammad, maka janji Nabi sallallahu alaihi, Allah pasti ikut bersalawat kepada umat yang mulutnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lah memang paketnya begitu Bu, Pak. Nggak bisa cuma malaikat yang baca salawat terus Allah nggak baca, nggak bisa. Emang udah paketnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum malaikat baca salawat, innallaha, Allah dulu. Jadi malaikat, Nabi Muhammad dan Tuhan semesta alam bersalawat kepada umat Muhammad yang lisannya basah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi udah salawat buat kita, malaikat salawat buat kita, Allah Tuhan semesta alam salawat buat kita, maka Nabi bilang lam yabqa fil ardi wala fis sama illa yusalluna alaih. Maka tidak tersisa makhluk yang berenang di lautan, melata di atas bumi, berterbangan di udara, terkecuali semuanya bergemuruh bersalawat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka ini kita banjir maghfirah nih hari ini, kita nih hari banjir ampunan. Alhamdulillah. Angkat tangannya, kita minta sama Allah. Angkat tangannya, minta sama Allah. Mudah-mudahan berkah maulid di pagi hari ini, yang datang bawa dosa pulang cepat dosanya diampunin sama Allah. Yang datang bawa hajat cepat hajatnya digabulkan oleh Allah. Datang rezekinya masih sulit, dibuka pintu rezeki sama Allah. Yang masih banyak utang cepat dilunasin utangnya sama Allah. Dan yang terpenting, mudah-mudahan hari ini kita dapat undangan hadir maulid dari Nabi. Nanti di yaumil qiyamah dapat undangan buat masuk dalam surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau dibilang bosan memang bosan. Dengerin tausiah tentang Nabi capek, emang capek. Tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, kalimat bosan, kosakata capek itu nggak ada buat pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat yang terjadi kepada pengarang Maulid Tiba, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ini kalau orang-orang jemaat NU pasti tahu Maulid Tiba, karena termasuk Maulid sepuh. Kalau Maulid Simtud Duror, Maulid Dia Ulami itu masih baru-baru ini. Tapi Maulid Tiba ini dia barengannya Babar Zanji, barengannya sama Syaratul Anam, Maulid sepuh. Beliau pada saat detik-detik hendak meninggal dunia dipanggil anaknya Bapak Ibu. Sallu ala Muhammad. Ibu, dia tanya, ibu pada mau selamat di akhirat gak? Pada mau sukses gak? Mau sukses Bu? Sukses emang di dunia doang? Emang sukses di dunia doang? Ya kan pada baca doa, Rabbana atina fid dunya. Stop. Emang sampai situ doang doanya? Karena ada lanjutannya, fil akhirati wakina. Ini perkara-perkara begini Bu, kalau ibu dengerin mungkin sekarang ibu biasa aja, tapi akan luar biasa kelak di yaumil qiyamah. Perkara-perkara salawat sama Nabi seakan-akan biasa saja, tapi nanti di hari kiamat ibu, orang berebut buat duduk dekat Nabi. Nanti di hari kiamat orang berebut buat bisa cinta Rasul, orang berebut buat dikenal sama Nabi. Dan hari itu gak ada pintu manapun yang dibuka pertolongan kecuali dari pintunya Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah kalau urusan ngaji-ngaji tentang Nabi terus pada malas-malesan. Ini bekal utama kita buat bisa selamat kelak di yaumil qiyamah. Ini saya gak kebayang Bu, kemarin aja pas acara Habib Umar datang ke Indonesia. Begitu Habib Umar datang, itu lembaga DKM Masjid Istiqlal, mereka bilang itu pada saat kajian subuh, belum tabligh akbar. Kajian subuhnya Habib Umar itu yang hadir gak kurang dari 50.000 orang. 50.000 orang yang hadir baru kajian subuh. Alhamdulillah saya duduk dalam barikade karena saya ikut sama mertua saya. Saya ikut sama guru saya Habib Quraish Baharun untuk duduk di depan barikade buat salaman sama Habib Umar. Segitunya duduk di dalam, susahnya luar biasa.
Jangankan kita Bapak Ibu, guru saya aja alumni pertama Hadramut, dia mau salaman sama Habib Umar susah di Masjid Istiqlal, harus ngecek dulu ke hotel baru bisa salaman. Ini baru cucunya, ini baru pewarisnya, ini baru ulamanya. Buat ketemu sama beliau salaman susahnya luar biasa. Nah, bagaimana nanti di yaumil kiamah bukan cuma orang Kebon Jeruk doang, bukan cuma orang Jakarta doang, bukan cuma orang Tangerang, orang Jawa, orang Jawa Kalimantan, Sulawesi. Itu jutaan miliar umat manusia berebut buat duduk samping dekat nama Nabi Muhammad SAW. Jadi lu jangan pada pede diomongin tentang Nabi, pada belagu aja, pada ngobrol, pada bercanda. Ini bekal utama nanti di hari kiamat. Mau dikenal dari mana ini muka? Pintu surga aja kagak dibuka sebelum Nabi Muhammad SAW yang buka pintu surga. Nabi Adam datang ketok pintu surga, ditanya sama Khazimul Jannah, man anta, itu siapa mau ketok pintu surga? Tolong bukain. Itu Nabi Adam, dia bilang anak Adam Abul Bashar, saya Adam bapaknya umat manusia. Akhirnya sama penjaga pintu surga dicuekin. Datang lagi Nabi Ibrahim ketok pintu surga, siapa ente? Anak Ibrahim Khalilullah. Akhirnya tetap dicuekin. Datang Nabi Musa ketok-ketok, begitu juga sampai Nabi Isa ketok-ketok, man anta, anak Isa ruhullah, saya Isa ruhnya Allah. Tetap dicuekin sama penjaga pintu surga. Itu Nabi dan Rasul pada nunggu negeri depan pintu surga, gak pernah bisa masuk. Tahu kenapa pada nunggu depan pintu surga? Pemegang kuncinya terlambat datangnya Bapak Ibu, karena yang megang kunci masih turun ke neraka ngurusin orang Kebon Jeruk. Nggak bener, belum yang main selot, belum yang riba, betul nggak? Belum yang ninggalin sholat, belum yang ngerupi, macem-macem orangnya. Itu diurusin dulu sama yang megang kunci pintu surga. Begitu udah selesai urusan semua, baru dia ketok pintu surga, ditanya sama malaikat Ridwan, man anta, siapa kamu? Dia bilang ana Muhammad Habibullah, saya Muhammad kekasih Allah. Maka penjaga pintu surga keluar dari pintu surganya dan mengatakan kepada Rasul, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak, dengan nama inilah saya diperintah oleh Allah untuk nggak buka pintu surga sebelum nama ini yang minta untuk dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalkan ada umat Muhammad, dia hadir maulid, plekat-plekat, tahu plekat-plekat, hadir maulid pada ngobrol, hadir maulid lonjoran, tiduran. Ini model-model begini gua kagak bayang lu mau masuk pintu surga lewat pintu mana. Boro-boro gua duduk dekat Nabi, dikenal juga susah yang model begini. Karena Bu, tolong Bapak, orang hadir maulid bukan buat pulang ditanya dapat apa maulid tadi. Ini gua dapat berkat, bukan. Tadi lo hadir maulid pulang dapat apa? Ono Habibnya lucu, bukan. Orang hadir maulid dapat apa? Ono Habibnya sedih, bukan itu tujuan maulid Bapak Ibu. Kita hadir maulid supaya pulang bawa cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta itu yang biasa ninggalin sholat pulang jadi rajin sholat. Dengan cinta itu yang biasa buka aurat pulang jadi jaga auratnya. Ini tujuan maulid. Maka jangan sampai salah. Ibu kasihan hadir maulid berpuluh-puluh kali, tapi cinta benih kepada Rasul saja nggak pernah tumbuh. Buktinya begitu dibaca Sallu ala Muhammad, masih banyak yang mau berdiri dan nyebut nama Nabi. Nggak ada getaran cinta pada saat disebut Muhammad. Nggak ada hembusan angin terasa sejuk hati ini pada saat disebut nama Muhammad. Padahal di langit sana bergemuruh arsy Allah pada saat disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita emang umat paling kurang ajar sebenarnya. Nabi nyebut nama kita itu, Bu, lagi lapar, lagi sakaratul maut, lagi nyebrang jembatan Siratul Mustaqim. Kita nyebut nama Nabi kalau lagi kesandung, ya Allah, ya Rasulullah, begitu. Nabi Muhammad nyebut nama kita lagi lapar, luar biasa, lagi sujud disebut, lagi sakaratul maut disebut, sambil nangis disebut. Tapi begini kita kondisi umatnya, nyebut nama Nabi, boro-boro nangis, nyebut aja kadang berat dan susah.
Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bukan cinta Muhammad kita nggak bisa selamat. Kalau bukan karena cinta Rasul kita nggak bakal bisa selamat nanti di hari kiamat. Makanya yang bikin kita begini tahu kenapa? Gara-gara kita belum ngerasain manusia cinta Nabi. Kita belum ngerasain indahnya perjumpaan dengan Rasul. Saya lanjutin cerita, saya nggak lanjutin cerita karena saya lihat banyak yang pada ngobrol. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadir kenapa baca salawat? Saya mau mastiin jemaah yang hadir dengerin apa ini. Kalau dia dengerin pasti mulutnya spontan langsung respon. Sallu ala Muhammad. Saya lanjutin ceritanya. Bukti orang kalau udah cinta, ngerasain manusia cinta Nabi, jangan perkara 1-2 jam duduk majelis maulid. Jangankan perkara 3-4 jam, biar 1 tahun kalau ibu bapak sudah nyampe hatinya ke Rasulullah, saya nggak bakal mau pulang ke rumah karena betah duduk sama Nabi Muhammad SAW. Siapa tadi yang wasiat sebelum meninggal? Siapa tadi? Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau bilang sama anaknya, anakku, nanti kalau abah meninggal, abah mau wasiat 2 hal. Yang pertama, tolong pada saat jenazah abah diiringkan untuk masuk ke liang lahat, jangan ada satupun dari muhibbin yang nangis mengiringi jenazah abah. Nggak boleh ada yang nangis, semua harus senyum. Yang kedua, wasiat abah, tolong pada saat itu keranda diangkat, iringi jenazah abah dengan bacaan mahallul qiyam, dengan bacaan tadi, ya Nabi salam, dengan bacaan itu. Akhirnya apa? Singkat cerita, tibalah waktu ajal menjemput Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Begitu beliau meninggal dunia, Bapak Ibu, itu selesai dikafankan, selesai dimandikan, selesai disolatkan, maka waktunya 4 orang ngambil keranda beliau untuk diangkat. Begitu diangkat ini keranda nggak keangkat sama sekali. Ini keranda begitu mau diangkat nggak keangkat. Tambah lagi 5 orang, tambah lagi 7 orang, sampai 10 orang ngangkat keranda beliau nggak keangkat. Akhirnya semua bertanya-tanya, masa iya jenazah orang soleh ini berat? Yang namanya orang soleh kan jenazahnya ringan. Kok bisa ini jenazah orang soleh berat? Akhirnya tiba-tiba anaknya datang. Dia bilang, ini selama masih banyak yang nangis di dalam pemakaman abah, maka sampai kapanpun jenazah abah nggak bakal mau diangkat. Akhirnya semua yang lagi nangis itu langsung beliau. Jadi begitu beliau meninggal, seakan-akan umat merasa kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semuanya sekat itu air mata, semua berhenti nangis. Selesai semua berhenti nangis, baru itu keranda cukup 2 orang, gak pakai 4-5 orang. 2 orang itu keranda keangkat, Bapak Ibu, luar biasa. Setelah diangkat lagi gak mau dibawa, didorong, berat ini keranda. Ini anaknya bilang, selama kalian mendorong jenazah abah dengan bacaan tahlil, abah gak bakal mau maju masuk ke dalam liang lahat. Akhirnya semuanya baca mahallul qiyam, sambil diiringi itu jenazah dibaca tadi itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu jenazah jalan sampai masuk ke dalam liang lahat. Setelah dikuburkan, para ulama yang mengiringi jenazah beliau datang komplain sama putranya. Ini ulama pada protes sama putranya. Kenapa? Dia bilang, wahai putra Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ini kalau kita nggak jelasin bakal jadi fitnah ini. Karena memang sunnahnya itu mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Ini abahmu ini mukhalifus sunnah, bakal jadi fitnah, harus dijelasin alasannya kenapa nggak boleh baca tahlil. Akhirnya anaknya bilang, abah, saya akan jelaskan kepada seluruh umat.
kepada seluruh jenazah yang mengiringi jenazah Abah tadi, bahwa pada saat Abah wasiat, saya pun langsung tanya sama Abah. Saya bilang, Abah, ini bahaya loh Abah, ini bisa jadi fitnah. Orang-orang bakal bertanya-tanya karena Nabi sunnahnya itu diiringi dengan tahlil. Akhirnya Abahnya bilang, ya ini pengecualian buat Abah. Kenapa Abah pengen yang pertama gak ada yang nangis pada saat jenazah diiringi? Karena pada saat itulah anakku, pada saat itulah wahai putraku, pada saat Abah meninggal dunia, saat itulah adalah puncak cita-cita Abah dalam kehidupan Abah. Kenapa demikian? Karena pada saat Abah meninggal, pada saat ajal menjemput, pada saat itulah pintu perjumpaan dengan sang kekasih Rasulullah terbuka lebar. Pada saat itu Abah akan berjumpa dengan Habibuna Muhammad. Pada saat perjumpaan itu Abah gak mau satupun di antara kalian ada yang bersedih, karena Abah sedang senang luar biasa bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka pada saat itulah Abah ingin kalian sambut kedatangan Rasulullah, perjumpaan dengan Rasulullah dengan bacaan-bacaan salawat, pujian-pujian yang Abah karang untuk Nabi Muhammad SAW. Begini orang kalau udah ngerasain manisnya cinta Nabi, orang kalau udah ngerasain indahnya cinta kepada Rasulullah, jangankan duduk 2 jam 3 jam, jangankan baca sholawat, jangankan cuma sekedar nangis, biarpun kematian menjadi cita-cita di dalam hidupnya agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ibu, bapak, ibu pada pulang mudah-mudahan pada bawa cinta Nabi ya bu. Bu, ibu pulang pada bawa cintanya Rasul ya. Percuma ibu mau titipin cinta ibu ke siapapun di dunia, kagak bakal nanti di yaumil kiamat itu cinta berlaku. Cinta manusia semua expired. Cinta manusia semuanya basi di hari kiamat. Bahkan cinta ibu sekalipun yang kita dengar, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, itu terbatas sampai masa di dunia doang. Nanti di akhirat hilang semua cinta. Nih saya tanya, ibu cinta gak sama bapak? Woi, cinta gak sama bapak? Enggak. Bapak ada bapak, pak. Bapak panggil belum jawab aja. Bapak, woi, biar semangat, bapak. Ada cinta nggak sama istri? Enggak. Memang tukang bohong semua ini kita. Ini tukang goroh semua itu tukang bohong. Bu, ibu cinta sama anak, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang. Nanti kalau di hari kiamat tiba-tiba anak kita masuk neraka, na'udzubillahi min. Ibu suruh nemenin dalam neraka mau? Segitunya kasih ibu kepada beta, tetap aja nggak mau masuk neraka. Kasih suami ke istri, suami yang bilang I love you, I miss you, dulu maksudnya dulu. Suami yang cinta sama bini, bohong, hari kiamat pada kabur. Lu jangankan di hari kiamat, dunia jadi pada kabur. Nih misalkan ibu-ibu pada pulang orang kebun jeruk, pulang ngaji sama Habib Syafiq sama Habib Bagir. Begitu pulang ngaji sampai di rumah, karena bapak pada ngopi dulu di sekolahan sih, pada ngopi dulu di pesantren, pada ngomong, ibu pulang duluan. Begitu sampai depan pintu rumah, tiba-tiba kejedot, ketiban sama koper, 2 koper, jeduk aja palanya ketiban koper. Begitu dibuka tuh koper, subhanallah isinya duit. Amin, amin. Ini namanya ketiban rezeki. Udah amin aja dulu. Begitu dibuka tuh koper isinya duit dolar semua, bukan rupiah. Amin. Subhanallah, karena emang orang kebon jeruk belum pernah ngeliat duit dolar 2 koper. Begitu dia ngeliat duit sebanyak itu, dia kena serangan jantung, shock, akhirnya meninggal. Kalau kata orang Sunda, pae kata orang Sunda, meninggal di tempat. Akhirnya si bapak habis ngopi, habis ngerokok, pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, ngelihat ada mayat perempuan sama duit dolar 2 koper. Saya tanya, Pak, kalau model, jangan sama bapak deh, saya tanya sama ibu nih, Bu. Ibu, kalau model begitu kira-kira yang dipilih mayat ibu apa duit 2 koper?
Lu pada bisa jawab. Ibu belum dikuburin, Bu. Bapak udah milih duit duluan sebelum ibu. Lu belum dikuburin. Ibu mau bukti yang lebih valid lagi. Ibu boleh tanya sama bapak, Pak, emang tuh duit 2 koper bakal apaan? Bakal apaan? Tuh, bakal kawin? Kawin lagi. Model begini cintanya mau lu arepin. Cuma bocah PA doang yang model begini cintanya mau. Betul nggak? Mau cinta siapa juga di hari kiamat expired tuh. Makanya dihadirkan Maulid Nabi seperti ini supaya pulang bawa cinta Rasulullah. Makanya jangan setengah-setengah kalau cinta Nabi. Maka saya tutup tausiah saya di siang hari ini dengan satu kisah. Namun sebelum saya ceritain, saya minta nih anak bocah semuanya saya minta buat dengerin. Karena ini kisah pelajaran luar biasa buat antum yang anak kecil. Tong, lu pada mau duit ya? Mau duit? Anak siapa ini ya? Saya ikut teriak-teriak tausiah ngaji, pada bercanda giran perkara duit mau. Mau duit mau. Yang diem dengerin cerita Habib, nanti pulang Habib kasih 1 orang gocap mau. Gocap. Bapaknya lu pada siapin deh tuh anak lu mana? Ya lu teman sama duit anak. Mau duit? Habib bakal bikin surprise buat yang paling rapi dengerin cerita. Gua kasih duit gocap mau. Yang penting jangan berisik ya. Setuju? Setuju? Coba duit dikeluarin dulu supaya kadang bocah dikepekin duit gini kayak burung dara. Kepekin duit gini kayak burung dara. Duit warna merah coba. Mana? Nih ya, Habib kagak bohong nih. Yang paling diam, yang paling gak berisik, pulang bawa duit cepet. Tapi dengerin ceritanya, setuju? Perkara gini nih, senjata nih. Gak bocah doang, biar orang tua juga pada demen beginian. Betul gak? Ini ya, awas pada berisik. Ya Allah, pada rapi lah ya. Astagfirullahaladzim. Ini begini-begini mau jadi pasukannya Imam Mahdi ya. Mau berangkat ke Palestina, mobil gini Palestina ya. Yang ada perang belum, mati duluan. Tapi kasih duit balik. Udah begini nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya Rabbal. Tolong dengerin ceritanya, tolong didengerin. Penutup terakhir sebelum Habib pulang, sebelum tutup tausiah. Habib mau ambil cerita contoh motivasi buat kita semua untuk cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau ambil contoh yang jauh-jauh dari zaman sahabat, gak mau. Dari zaman orang-orang soleh gak mau. Mau ambil yang baru-baru aja. Ada duit pada maju ke depan nih, lomba doang ya. Jadi lomba nih persaingan ketat nih. Persaingan ketat. Gerak dikit, lolos, lelas. Jadi patung semua jadi patung. Sallu ala Muhammad. Jadi Bu, sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, ada satu pesantren namanya Pesantren Anwarul Mustafa, asuhan Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Beliau sering kali datang ke Kebon Jeruk, pernah datang ke Tangerang, apalagi di Ciledug sering banget buat ngisi tausiah. Di pesantren beliau ini anak-anak, di pesantren beliau ini saudara-saudariku, kalau masuk bulan Maulid itu santri pada pulang liburan semester 1. Maka pada saat santri pulang, Habib Jamal bilang ini masjid sepi, gak ada yang sholat jamaah, gak ada yang baca wirid. Gimana caranya supaya sholat jamaah tetap jalan, baca wirid tetap ada, tapi santri juga tetap pulang liburan semester 1. Akhirnya beliau inisiatif bikin program pesantren kilat selama 2 minggu agar digantikan dengan santri-santri kilat. Di brosurnya
itu ada 2 program, ada senior, ada junior nih anak-anak SD. Senior MTS ke atas, junior bocah-bocah SD segede begini, 8 sampai 12 tahun. Namun di dalam brosur itu tertulis kalau senior ngajinya jelas, ada 3 mata pelajaran. Yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga bahasa Arab. Lah yang anak-anak junior ini yang kagak jelas, kagak ada tulisan di situ pelajaran apa yang akan diajarkan. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kiai dari Sidogiri. Dia mau mondokin anaknya pesantren kilat masih SD ke Habib Jamal. Dia bilang, "Beb, ini anak saya masih SD. Yang senior kan pelajarannya jelas. Saya mau tahu program anak-anak SD ini, bocah kecil ini diajarin apaan?" Habib Jamal bilang, "Oh Kiai, kalau anak-anak SD itu kita ajarin tiap hari pendekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mau tidur kita ajarin baca salam buat Nabi. Bangun tidur kita ajarin baca salawat buat Nabi. Pagi sampai sore kita ajarin cerita-cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad." Artinya pendekatan, ngenalin nih bocah-bocah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, berjalanlah 2 minggu pesantren kilat. Yang senior pulang duluan karena nggak perlu dijemput. Yang junior nunggu orang tuanya pada jemput. Akhirnya sebelum santri-santri junior pulang, Habib Jamal bilang sama santrinya, "Santri, ente pergi ke pasar, ente beli balon, isiin itu balon gas supaya itu balon bisa terbang." Akhirnya Habib Jamal bilang beli balon, ini santri dia datang bawa balon udah diisi gas semua. Dibawa tutup balon turun ke bawah. Karena posisi pondok beliau itu di Kota Batu, di puncaknya Kota Malang, sehingga kontur bangunannya itu naik turun. Asrama putri di bawah, asrama putra di atas. Anak junior pada di bawah, rumah Habib Jamal di atas. Dibawa tuh balon bu ke bawah. Habib Jamal bilang sama anak-anak SD, "Ayo anak-anak kumpul semua, ambil kertas, ambil pulpen. Habib pengen sebelum kalian pulang masing-masing tulis surat cinta buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tuh surat kita taruh di dalam balon, kita terbangin, kita kirim ke Madinah supaya dibaca sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya namanya anak bocah ya bu, dibegoin kan percaya aja gitu. Namanya anak bocah, tapi Habib Jamal pengen supaya anak-anak ini berkhayal. Anak-anak ini berangan-angan seakan-akan mereka bisa berdialog komunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Karena 2 minggu yang didengerin Nabi dan Nabi, itu anak-anak kecil ada yang nulis sambil nangis sedih karena mau pulang surat perpisahan. Ada yang nulis I love you Rasulullah, macam-macam ditulis surat Bapak Ibu. Akhirnya selesai semua ditulis surat, itu balon dilepas bareng-bareng sambil baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, ini anak junior pada pulang semua. Habib Jamal pulang ke rumahnya, naik ke atas, diikutin sama santri yang beliin balon tadi. Begitu mau masuk ke dalam rumah, di teras rumah beliau ada pohon mangga. Boleh dilihat sampai sekarang kalau kita ziarah ke pesantren beliau, itu pohon mangga masih ada. Ada pohon mangga, rupanya ada satu balon nyangkut di pohon mangga rumahnya Habib Jamal Ba'adi. Akhirnya penasaran, ini bocah pada nulis apa sih? Gua mau baca nih surat, emang tulisannya apa anak-anak buat Rasulullah? Diambil tuh kertas seperti ini, dilipatkan, dibuka kertasnya, beliau baca. Begitu dibaca itu surat, gak lama netes air mata. Habis netes air mata, santrinya bilang, "Bib, kenapa Bib? Habib ada apa?" Ini Habib Jamal nggak jawab, bukannya dijawab malah makin jadi nangisnya Bapak Ibu. Makin deres tangisan beliau, sampai beliau duduk di kursi depan rumahnya sambil getar-getar megang kertas. Beliau bilang, "Ente baca aja nih surat, anak nggak kuat bacanya." Akhirnya tuh surat dibaca sama santrinya yang beli balon. Gara-gara ini santri baca surat, ini cerita kesebar di mana-mana. Jadi yang nyebarin cerita ini bukan Habib Jamalnya,
santri yang baca suratnya itu pada saat itu. Begitu dibaca suratnya itu, ya Allah, luar biasa isinya Bu. Begitu dibaca tuh surat, anak SD masih umur 8 sampai 12 tahun, umur masih kecil begini. Itu anak dia tulis dalam suratnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama dia kirim salam buat Nabi. Habis dia kirim salam buat Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, selama 2 minggu mereka mengenalkanku tentangmu. Selama 2 minggu mereka menceritakanku tentang dirimu. Dan selama 2 minggu itu pula setiap malam kau datang di dalam mimpiku. Ya Rasulullah, hari ini aku pulang ke rumah. Nanti kalau aku di rumah, Rasul datang lagi gak dalam mimpi aku? Nanti kalau aku di rumah, Rasul mau masuk lagi gak dalam mimpi aku? Ya Rasul, tolong jangan tinggalin aku ya. Aku senang Nabi datang masuk di dalam mimpi aku. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, anak kecil Bu, anak kecil cuma 2 minggu belajar Nabi. Mungkin dia cuma kenal bapaknya Abdullah, cuma kenal ibunya Aminah, putrinya Fatimah. Tapi itu mata yang umurnya masih 8 tahun udah bisa memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanyakan sama mata ini, berapa puluh tahun mata ini mengenal Nabi, berapa puluh tahun mata ini hidup, tapi sampai detik ini masih belum dikaruniakan untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Kapan mata kita mau melihat Nabi Bu? Kapan telinga kita mau dengar suara jawaban salam dari Nabi? Nggak pengen itu mata melihat wajah Nabi. Demi Allah, nanti hari kiamat orang berebut supaya bisa memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bilang, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah, celaka, thumma celaka, thumma celaka untuk mereka yang tidak diizinkan matanya memandangku kelak di yaumil qiyamah. Maka Ibu, tidakkah kita kangen melihat Nabi? Gak pengen hidungnya nyium bau harum Nabi? Gak pengen dari jemarinya bersentuhan dengan jari jemari Rasulullah? Itu tujuan kita hadir maulid Bapak Ibu, supaya mata yang lama kering dari tangisan rindu kepada Muhammad agar kembali menangis dan bisa memandang Muhammad. Tujuan kita hadir maulid, telinga yang sudah lama tidak mendengar nama Muhammad, agar itu telinga mendengar nama Muhammad dan masuk memenuhi hati, sehingga kecintaan begitu luar biasa dari dalam hati bergejolak kepada Muhammad. Kita hadir di sini semua berharap dapat syafaat Nabi. Seenggaknya nggak bisa melihat di dunia sebelum meninggal, Nabi datang dalam mimpi dalam sakaratul maut kita dan membimbing untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama yuk kita baca sholawat, kita minta sama Allah, kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan hati yang lama mati dari nama Muhammad pulang dari majlis ini, Allah hidupkan nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hati yang gelap di hari ini Allah penuhi dengan cahaya Muhammad. Hati yang kotor dibersihkan dengan berkah Muhammad. Karena tuh anak kecil, saya yakin dia bisa melihat Nabi bukan karena banyak belajar biografi Nabi, tapi satu, modalnya hati yang tulus, bersih, punya cinta kepada Rasulullah. Tulus cintanya sama Nabi sehingga Nabi datang dalam mimpinya. Maka bagaimana dengan kita yang hadir maulid ratusan kali, ribuan kali, tapi belum pernah melihat Nabi? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta kalau ada yang ngerokok dimatiin, yang selonjoran ibu dibenerin duduknya, karena kita mau doa sama-sama. Kita mau minta kepada Allah dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo anak-anak itu coba, anak-anak ayo ikut salawat, bantu doain orang tuanya yuk, supaya ibu abahnya, umi abahnya pada panjang umur. Ayo sini semuanya ikut baca bareng-bareng, semuanya jangan ada yang bercanda. Kita baca salawat sama-sama kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim biqadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hin abada
عدد ما علمت وزنة ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد سيدنا محمد أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا نبي سلام semuanya ya Rasul alaika lebih keras lagi salam salawatullah alaika Allah ya Nabi Rasulullah Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin ya Khataman Nabiyyin ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasulullah ya Habibullah syafaatkan ya Rasul kami menutup pintumu ya Rasul umatmu di hadapan pintumu ya Rasul pandang kami ya Rasulullah lebih keras lagi semuanya Allah ya Nabi Rasulullah pandang anak-anak kami ya Rasul kami titipkan iman dan Islam mereka kepadamu ya Habibullah ya Rasulullah kenapa kau izinkan lisan yang kotor ini menyebut nama yang begitu suci lisan yang hina ini menyebut nama yang begitu agung ya Rasul maafkan jika kami mencari namamu di hati ini dan terasa hampa ya Nabi maafkan jika kami mencari namamu dan terasa samar di hati ini ya Rasulullah ya Habibullah jika bukan
mohonkan kepadamu. Kepada siapa umatmu memohon syafaat, kepada siapa umatmu memohon pertolongan. Maafkan kami yang selalu menganaktirikan nama Muhammad. Maafkan kami yang selalu menomorduakan Muhammad. Kau tidak pernah menomorduakan kami. Kau tidak pernah menganaktirikan kami. Kau selalu jadikan kami prioritas di dalam hidupmu ya Rasul. Kau lupakan putra-putrimu, kau lupakan keluargamu hanya untuk menyebut nama umat Muhammad. Alaika salawatullah alaika anta syamsun tabadrun anta nur. Syafaati salat kami, syafaati taubat kami, syafaati air mata kami yang lama tidak menetes karena cinta kepadamu ya Rasul. Syafaati kehidupan kami ya Rasul. Allah ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'adu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Mana ditutup? Sebelum ditutup, Keraun ada janji sama anak-anak. Habib mau tanya, siapa nama pengarang Maulid Tiba yang bisa angkat tangan? Siapa nama pengarang Maulid Tiba? Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan baru jawab. Nggak bisa? Iya, siapa? Alhamdulillah. Sini maju. Abdurrahman Atibai, betul. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Allah, mudah-mudahan ini dari penerus-penerus pejuang, insyaallah, pejuang-pejuang pecinta Rasulullah ini hadiahnya ya. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Al-Habib Muhammad Baqi bin Ali bin Thahir yang telah memberikan mau'izah hasanah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, cerita-cerita yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya dan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Untuk lebih berkahnya acara kita siang hari ini, kita tutup dengan doa yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Faisal bin Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Abdullah. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya, Ibu Bapak
kita telah mengakhiri daripada penglihatan maulid kita yang sunnah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Bagir dan Habib Ali bin Tahir, mudah-mudahan semua mendapat berkah buat kita semuanya. Ulangnya pun kata Habib didoain supaya hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan anak kita ini menjadi pejuang-pejuang dunia akhirat buat orang tuanya nanti di yaumul qiyamah. Mari kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita bertambah berkah dalam perayaan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu wadsa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit علينا بذنوبنا ما لا يغفر رحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. Ya Allah. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Faisal yang telah menutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini jangan bubar dulu. Ya, selain nanti kita bawa cinta kepada Nabi, ya ada juga ya yang kita bawa pulang. Ya dari saya cukup sekian. Ya, kita bertemu pada acara Maulid tahun depan. Ya, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.